Iya, Ya, selamat sore Pak Aziz. apa kabar hari ini Bu Mega? Baik Pak Aziz. Iya ini Pak Aziz, sebenarnya ada yang mau saya obrolkan ini dengan Bapak. Wow, begitu ya. Kayaknya ada yang mau menyampaikan unek-uneknya nih. Boleh saya tahu apa yang ingin diobrolin? Tapi sebentar, biar suasananya. Iya gini Pak Aziz, kebetulan kan untuk tahun ajaran ini kan saya pegang kelas 5 ya. Dan saat ini udah menggunakan kurikulum Merdeka. Hmm, Jadi kita saat ini kan sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu nggih Pak. ya, Di terus? mana untuk pembelajaran diferensiasi itu kan kita bisa menggunakan 3 strategi yang sudah kita tahu itu dengan menggunakan konten, proses, dan produk gitu, Pak. Jadi Ya. dari situ itu ada gimana ya? Kayak masih masih awam gitu loh, Pak. Kita masih mencari-cari kayak gimana ya sebenarnya dengan pembelajaran diferensiasi itu. Eh, jadi Bu Mega sudah menerapkannya dari pembelajaran diferensi gitu ya? Iya, Bapak, ini sudah saya coba saya gunakan dan kelihatannya memang perlu butuh waktu untuk menerapkannya dan kayaknya bisa dibilang agak lebih capek gitu, Pak. Iya, baik. Eh, Setelah Bu Mega menerapkan pembelajaran diferensiasi yang di kelas 5 ya, kira-kira yang menjadi kendala bagi Ibu itu apa? Yang jelas dari sisi waktu, kita perlu membutuhkan waktu yang agak lumayan lebih banyak kalau dibanding dengan kurikulum yang sebelumnya ya, Pak. Dan yang kedua, banyak hal yang tidak sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Baiklah. Eh, Sekarang saya ingin tahu, eh, sebenarnya kita ini ngobrol ini tujuannya mau apa sih Ibu yang mau Ibu dapat? Ini saya ingin gimana ya Pak, pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ini kan banyak alternatifnya dan yang jelas lebih bermakna seperti itu Pak. Baiklah. Boleh saya tahu menurut Ibu Mega pengertian pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu seperti apa sih? Ini kalau menurut saya nggih Pak, kalau untuk pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan siswa, di mana kita sudah memilah-milah dari siswa itu kan sudah menggunakan siswa itu kan ada yang auditori, visual, seperti itu Pak. Dan juga kinestetik. Jadi dari situ kan kita harus mendiferensiasikan dengan menggunakan strategi yang tentunya pada pembelajaran diferensiasi seperti strategi dengan menggunakan konten, proses, dan produk itu Pak. Hmm, Lah, itu sudah sip itu. Artinya Bu Mega secara teoritis sudah oke kaitannya dengan pengertian pembelajaran diferensi. Nah, pertanyaannya, apa Ibu sudah menerapkan ketiga-tiganya gitu ya dari Iya Pak, sudah. pembelajaran Ya lebih kan seru sih, ketiga-tiganya gitu ya? tapi juga ada yang membuat nggak serunya sih. Terus setelah dilakukan atau dicoba kelas, seru nggak di kelas itu? Boleh diceritakan seru dan tidak serunya gimana?
Ya serunya sih saya bisa menyampaikan dengan beragam cara. Jadi kita kan karena diferensiasi, saya bisa menggunakan dengan konten, proses, dan produk. Tapi yang nggak serunya ada sih Pak. Ya, enggak sih. Yang tadi katanya yang produk tidak sesuai itu tidak sesuai apanya ya? Seperti apa? Gini Bapak, jadi kalau untuk diferensiasi kan saya sudah memetakan siswa ya Pak, yang berdasarkan dari audio, visual, dan kinestetik. Dan dari situ kan saya juga membedakan untuk tugas yang mereka kerjakan, seperti dengan menggunakan konten, dengan menggunakan seperti kayak visual, anak-anak lebih kayak ini untuk materi yang saya pakai kemarin itu kan untuk rantai makanan ya Pak. Jadi kayak untuk visual itu anak-anak lebih kayak saya tunjukkan PPT, mereka sudah bisa kayak menggambar rantai makanannya, menjelaskan cara seperti itu. Kemudian untuk dari auditorinya mungkin dengan tugas yang seperti mengubah lirik lagu gitu. Dan untuk kinestetik mungkin presentasi dari setelah mereka menyaksikan, setelah mendengar, mereka bisa mempresentasikan dari rantai makanan. Oh, jadi ini topiknya pembelajaran tentang ekosistem ya kalau salah ya. Iya, Pak. Hmm. Terus munculnya permasalahan di mananya ini? Iya, jadi ketika saya sudah membagi itu tadi ya Pak, dari auditori mendapat tugas yang ini, visual seperti itu, karena tugas yang berbeda-beda, mereka ada yang kayak iri gitu Pak. Kenapa Bu saya kok pakai tugas yang ini, saya pakai tugas yang ini, seperti itu. Oh, gitu. Jadi apa namanya anak-anak itu mungkin merasa apa namanya tugasnya berbeda-beda dan mungkin memandang ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Jadi model iri mengiri gitu ya Bu ya. Terus reaksi Ibu Mega seperti apa melihat apa namanya hal tersebut? Artinya itu melihat kejadian anak-anak iri dan sebagainya tadi itu. Iya, karena dari awal kan sudah saya petakan tadi ya Pak, sudah di itu. Jadi saya tidak bisa untuk memindah tugas karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh ya ya ya. Kalau misalnya ini Bu Mega ada semacam penilaian dari keberhasilan pembelajaran, anggap aja skalanya itu 1 sampai dengan 10 lah. Nah, menurut Ibu Mega, pembelajaran Ibu Mega sendiri itu berada pada kisaran angka berapa setelah mengajar tadi itu? Iya, kalau menurut saya sih Pak ya, menilainya di angka 7 karena memang masih banyak yang kurang, terutama pada saat diferensiasi produk yang anak-anak ya saling iri mengiri seperti itu prosesnya itu tadi Pak. Hmm. Terus dari skala nilai 7 tadi, Ibu Mega ada kepingin naik enggak nilainya, skala penilaiannya itu? Ya pastinya harus naik sih Pak, ya kita pengen naik. Kalau bisa sih jangan di 7, mungkin di 8, 9 seperti itu Pak. Oh, oke, 9 ya. 9. Ya. Tadi menurut Ibu Mega kalau setuju begini. Nah, kira-kira nih, apa sih yang Ibu akan lakukan jika ingin angka skala 9 tuh? Kira-kira nih. Ini kalau setelah saya amati ya Pak, saya identifikasi ternyata irinya itu tentang proses pengerjaannya. Untuk itu mungkin saya akan mengkombinasikan tugas yang saya berikan nantinya Pak. Oh, mengkombinasikan. Menarik ini. Bisa ceritakan bagaimana mengkombinasikan itu maksudnya? Ini artinya saya akan mencoba memberikan kepercayaan kepada anak-anak sesuai minatnya. Jadi hasil dari pemetaan yang ada mungkin ada yang kurang tepat seperti itu. Ya 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 ya.
Mungkin selain dari apa tadi, ada combine tugas, ada alternatif lain mungkin? Ya mungkin ada lagi saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua. Jadi dari orang tua saya akan mencari informasi tentang mungkin hobi dari anak-anaknya ketika di rumah, apa yang mereka sukai seperti itu. Loh, gini, pada saat pemetaan awal, itu apakah Ibu tidak melibatkan orang tua? Iya, tidak Bapak. Karena kemarin saya hanya menanya langsung kesukaan dan hobi dari mereka hanya berdasarkan jawaban mereka aja. Oh, baiklah. Jadi, apa namanya, ada dua alternatif yang sudah Ibu pilih, yaitu combine tugas dengan memetakan anak-anak kembali ya, jadi mengulang review. Nah, menurut Ibu dari dua alternatif solusi tadi, yang mana yang Ibu dahulukan? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua dulu, Pak, tentang hobi anak-anak di rumah. Saya akan mencoba mencari data dari anak-anak, kemudian saya komunikasikan dengan orang tua dari hasil pendataan tadi. Gitu ya. Jadi Ibu memilih yang alternatif yang kedua Ibu ya. Eh, Kalau boleh tahu Ibu, Ibu sudah milih yang kedua yaitu akan mereview pemetaannya, mendata kembali. Nah, persiapan Ibu dalam menjalankannya itu seperti apa Ibu? Karena berhubungan dengan orang tua ya Pak, yang pertama saya akan membuat jadwal dulu pendataan ulang. Kemudian juga ada jadwal umpan balik dari orang tua Mm-mm. dan yang pasti mengkomunikasikan dengan mereka. Dan saya juga akan menyusun jadwal kapan bisa saya praktekkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan dasar pemetaan siswa yang baru. Oh gitu ya. Eh, Baik Ibu, kalau kalau boleh tahu nih, kapan kira-kira Ibu mempraktekkan pembelajaran dengan dasar pemetaan yang sudah baru, yang sudah direview tadi itu? Iya, kemungkinannya untuk minggu depan Bapak, karena sebelumnya kan saya harus mendata ulang dulu, baru untuk prosesnya di kelas seperti itu Pak. Kira-kira Ibu, eh, kan Ibu mungkin tidak bekerja sendiri kan untuk membuat perencanaan dan sebagainya karena memang apa namanya kegiatan kita ini tugas kita ini banyak. Siapa tahu lupa, kalau boleh tahu nih apa namanya siapa yang akan membantu merencanakan semuanya itu, artinya ada orang-orang tertentu yang membantu pelaksanaan perencanaan pendataan tadi itu Bu. Inje, karena di kelas 5 kan kita juga ada guru mapel ya Pak. Ada mapel dari PAI, PJOK seperti itu. Mungkin kita akan berkolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliaunya untuk diskusi atau menanyakan seperti itu Pak. Baik Ibu Mega, saya sudah tidak sabar untuk bertemu dan ngobrol kembali dengan Ibu untuk menceritakan hasil pada kegiatan belajaran yang kedua nanti pekan depan ya rencananya ya. Dan tentunya nanti bisa kita kalibrasi hasil yang pertama dan yang kedua. Apakah sesuai harapan Ibu ada peningkatan atau bagaimana. Nah, eh, kita mengharapkan bahwa kalibrasi nanti dapat menghasilkan skala yang Ibu inginkan tentunya. Ada kenaikan seperti itu. Inje, siap Pak. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin tahu gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol ini. Kemudian apa yang Ibu dapatkan yang kita sudah bicara tadi. Yang pasti sudah agak plong ya Pak ya, karena ada masalah yang saya alami ini bisa diceritakan. Itu saya juga dapat menemukan berbagai macam solusi alternatif dengan bimbingan dan jawaban dari pertanyaan dari saya tadi dari Bapak. Terus saya juga nggak sadar saya sendiri nih ya yang menentukan solusinya seperti itu nih Pak.
Baiklah, sampai jumpa pekan depan ya Ibu. Salam diferensi Ibu Mega ya. Nggih, salam inovasi Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Selamat sore Ibu Mega. Ya, selamat sore Pak Aziz. Apa kabar Ibu? Begini Ibu, apa Ibu ada waktu untuk saya mau curhat nih? Alhamdulillah kabar saya baik ini Pak Aziz. Tumben nih pakai curhat segala ini Pak Aziz. Ada apa ini Pak? Saya tuh ada permasalahan di kelas saya Bu, kelas 6D, dan rasanya risih juga mau cerita ini, soalnya kaitannya dengan sikap anak-anak itu loh. Loh, kenapa kok pakai risih ini Pak Aziz? Monggo-monggo cerita aja. Saya siap kok mendengarkan. Coba ini monggo diminum dulu Pak supaya agak tenang. Ya ya Bu, terima kasih atas sarannya. Mohon maaf, apa suami Ibu ada? Karena ngapunten kalau saya ngomong berdua begini rasanya kok nggak enak gitu. Oh iya, ada kok beliaunya Pak di dalam. Hmm, jadi begini Bu, Ibu kan tahu waktu awal pembagian tugas saya mengajar, kita rapat sama-sama itu, waktu itu kan bagaimana proses waktu mengajar di kelas saya, kelas 6D, dan semua guru tahu bahwa bagaimana kondisi kelas 6D saat kelas 5D-nya. Jadi ada semacam guru-guru yang biasa ngajar kelas 6 trauma dengan kelas 6D ini. Nah, makanya pada saat itu mungkin Bu Mega juga tahu, eh, akhirnya semuanya tidak mau dan sayalah yang jadi apa namanya, mau untuk mengajar di kelas 6D tersebut. Ya, penasaran aja kenapa kok seperti itu gitu loh. Nah, jadi ternyata pada awalnya itu Ibu, saya kaget juga, anak-anak saya itu rupanya sering apa namanya, misuh itu loh Bu, apa, Hmm, ngomong ngomong kotor kotor gitu ya ala Pak. ya Allah, ala Surabayaan. Ya, jadi pada saat masuk itu satu dua aja. Nah, lama-lama berkembang kok sering saya mendengar omongan seperti itu. Nah, ini yang saya gimana ya Bu? Bingung gitu Bu ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Ada masalahnya kan, anak-anak saya itu yang laki-laki terutama sering misuh gitu. Nggih. Jadi kata-kata kasar ala Surabayaan atau mesuk itu sering terdengar di saat Bapak mengajar begitu, Pak? Iya ya, kadang-kadang celetukan-celetukan itu namanya anak-anak ya. Saya sendiri kan orang Surabaya Bu. Jadi mendengar kata itu kan sepertinya mengolok-olok saya dan memaki saya. Nah, biasanya kalau kalau di luar sih karena sifat Surabaya saya keluar ya orang saya tampar itu ngolok-ngolok saya. Seperti itu Bu, mohon maaf ngomongnya agak kasar nih. Seperti itu Bu. Gitu. Jadi kalau orang Surabaya mendengar kata-kata itu sudah biasa. Jadi tujuannya ngobrol ini ngapunten, Pak. Jadi tujuannya ngobrol ini menurut Bapak apa ini? Ya, ya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Eh, apa namanya? Eh, kalau misalnya dulu itu ibu ibu apa namanya yang mengajar,
apa namanya, mungkin biasanya kalau ibu kan lebih sabar, lebih bisa memahami karakter anak-anak seusia 12-13 tahun. Jadi saya mencoba curhat ke ibu, ceritanya seperti itu, apa namanya, dengan harapan bahwa ibu bisa memahami karakter anak-anak seusia 12-13 tahun seperti anak kelas 6 di saya gitu. Nggih nggih nggih, baiklah. Ini kalau boleh saya tahu menurut Pak Ajis, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam menangani, anak-anak seperti itu tadi, Pak? Ya. Berdasarkan pengalaman yang tahun lalu ibu, itu saya kan megang kelas 6C ya, 6C karakternya memang agak berbeda dengan yang ini. Karakternya yang 5C, 6C dulu sih agak lembut dan mohon maaf rata-rata itu kan memang orang tuanya tinggal di perumahan. Jadi mungkin dari sisi pergaulan dan sebagainya itu agak terbatas. Nah, kalau yang kelas ini setelah saya lihat data di Dapodik itu rata-rata memang anak-anak kos gitu, Bu. Saya enggak tahu apakah ini ada pengaruhnya atau enggak gitu. Oh gitu nggih, Pak. Jadi ini Bapak sudah mulai melakukan proses identifikasi dari sisi data juga begitu nggih, Pak? Iya, Ibu, iya, iya. Ini misalnya nih, Pak, ya. Ini Bapak ini kan mengelola kelas. Jika dibuat skala nih, menurut Bapak skala keberhasilan mengelola kelas Bapak ini pada posisi berapa? Anggap aja skalanya antara 10 sampai 100 gitu. Ya, saya kira saya kurang berhasil, Bu. Mungkin angka yang pas itu 65, Ibu. Kenapa saya milih 65? Karena kelas saya ini kan jumlah laki itu 25 siswa. Nah, laki-lakinya itu 16, sementara jumlah siswa perempuannya itu cuma 9. Sebenarnya yang minuman itu awalnya cuma 3, sekarang kok jadi 5, 6 gitu. Jadi menurut Bapak untuk skala ini kira-kira perlu ditingkatkan apa enggak ini, Pak? Ya perlu, Bu, karena saya juga apa namanya ingin juga mengelola kelas saya juga menjadi lebih baik gitu. Oh gitu, baik baik. Bapak mengatakan perlu untuk ditingkatkan skala Bapak untuk mengelola kelas seperti itu. Menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan ini dalam hal ini, Pak? Iya, Ibu. Hal yang sudah saya lakukan terkait dengan anak-anak itu yang sering misuh itu adalah saya menghukum anak-anak. Jadi, tapi hukuman saya tidak fisik, saya suruh sholat, Bu. Saya suruh sholat 2 rakaat, minta istighfar, kemudian dia juga apa namanya membaca istighfar tadi itu, tapi ternyata tidak berhasil, Bu. Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya yang Bapak lakukan itu sudah bagus sih, Pak. Mungkin ada alternatif lain, Pak? Iya, Ibu, karena saya barusan juga di PGP ini mendapatkan pembelajaran dari pengetahuan mengenai restitusi dan keyakinan kelas. Mungkin akan saya coba lewat itu dulu. Dan yang kedua, saya kan belum melakukan pengamatan dari dekat kondisi rumah 5 anak yang misuan itu yang parah lah, bahasa seperti itu. Siapa tahu saya mendapatkan info baru setelah saya apa namanya eh, melakukan pengamatan dari dekat lah seperti itu. Oh, begitu ya. Nggih nggih, baik. Bapak kira-kira yang mana dulu ini yang mau Bapak dahulukan dari alternatif yang Bapak sampaikan tadi itu? Sepertinya saya lebih cenderung yang kedua dulu. Kenapa? Saya kan bisa jadi saya dari data Dapodik itu yang saya dapatkan itu mungkin sekarang sudah berubah posisinya dan sebagainya sehingga
saya tahu kondisi lingkungannya, kondisi rumahnya seperti apa, dan ini akan jadikan dasar saya untuk bisa memberikan apa tindak lanjut dari kalau anak-anak itu musuhan lagi gitu. Gitu. Nggih, ini ada 5 kalau nggak salah tadi ya yang Bapak sampaikan nggih. Kira-kira dalam pelaksanaan rencana ini Bapak melakukannya sendiri atau ada yang membantu ini, Pak? Iya, ya ini karena saya kan bukan orang dari Wadung asli ya Bu ya, saya kan orang Surabaya. Lah saya dan tidak tahu seluk-beluk rumah warga sini, apalagi sampai ke pelosok Tambak Oso, di pelosoknya Tambak Sawah, itu kan pelosok banget, jadi enggak tahu kalau ada anak-anak dari sana juga, Tambak Rejo itu, nah saya enggak ngerti juga. Nah maka saya akan minta bantuan ke guru senior orang sini, yaitu Pak Yoyo, mungkin Bu Mega juga kenal ya, Pak Yoyo yang memang dikenal sebagai kesiswaan oleh kepala sekolah kita, itu karena memang beliau orang sini asli, beliau tahu betul seluk-beluk orang tua dan anak-anak di sini. Di samping itu juga saya juga akan minta izin kepada kepala sekolah dalam rangka kegiatan home visit ini, dan dukungan dari wali murid tentu juga sangat penting. Iya 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 ini, Pak. Ini bagus sekali alternatif dari Bapak jadi akan melakukan home visit ini ya, Pak ya. Baik, saya jadi penasaran ini, Pak. Nggak ini menunggu hasil home visit dari Pak Ajis ini gimana nanti? Iya, Ibu boleh boleh. Mungkin hasilnya nanti tidak bisa instan Ibu, artinya tidak langsung terus 5 terus berkurang 3 2, mungkin barangkali 2 minggu 3 minggu baru terlihat apakah yang misuh itu berkurang atau malah bertambah. Saya juga apa namanya, mudah-mudahan tidak bertambah, itu yang saya inginkan. Jadi biar biar apa yang saya lakukan tuh berhasil gitu. Ya, saya doakan semoga nggak bertambah sih Pak, jadi berkurang gitu kan. Baik Bapak, ini kiranya mungkin yang kita obrolkan ada lagi atau gimana ini Pak? Eh, Terus terang Ibu, setelah saya curhat saya, dan saya salut dengan Ibu, artinya setelah saya curhat, Ibu menggiring saya untuk dapat solusi sendiri, dan saya rasa 2 alternatif itu yang akan saya coba gitu. Nggih nggih, baik kalau gitu. Baik Pak, selamat bervisit home kalau begitu ya. Siap Ibu, siap. Monggo jika Ibu ada keperluan atau kesibukan lain, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Nggih, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bu Mega dengan Pak Aziz langsung ngisi lembar refleksi ya. Jika sudah selesai diisi lembar refleksinya nanti bisa menuju ke main room. Nggih, siap Pak, nggih.